Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan, semoga sehat-sehat selalu. Semoga kita semuanya berada dalam naungan salam dan sholawat dari kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu hal yang sebenarnya mudah untuk diucapkan, gampang untuk diungkapkan, dan mudah sekali untuk disampaikan. Banyak orang yang mengerti tentang hal ini, banyak yang paham dalam hal ini, dan juga banyak yang mengerti tentang hal ini. Tetapi ketika dipraktekkan, itu sangatlah sulit. Ya, apalagi kalau dipraktekkan untuk diri kita sendiri. Memang itu harus dipraktekkan untuk diri kita sendiri ya. Itu sangat sulit. Apa itu? Yaitu adalah pola pikir atau cara mengatur pikiran kita. Ya. Ayo pola pikirnya diatur, cara berpikirnya dibenahi, gampang untuk disampaikan. Tapi kalau kita dihadapkan dengan masalah-masalah, pasti akan mengalami kesulitan. Yuk, bagaimana ini ya untuk mengelola pikiran kita? Ya, kita ini kan dianjurkan, diperintahkan untuk membaca. Ayat pertama yang turun membaca. Dengan membaca itu kita bisa berpikir. Dan kita memang dianjurkan untuk berpikir. Yang tidak diperbolehkan itu adalah kepikiran. Ya, ada seorang herbalis mengatakan kepada saya bahwa dari pikiran itu akan tumbuh beberapa penyakit. Tapi dengan pikiran pula beberapa penyakit itu bisa disembuhkan. Ini kan hebat. Bagaimana caranya? Ya bagaimana caranya? Caranya adalah, ya ini sekali lagi, ini gampang diungkapkan tapi susah untuk dipraktekkan. Caranya bagaimana? Ya ada beberapa hal yang disampaikan oleh seorang pakar, bahwa kita ini tidak boleh kemudian terlalu memikirkan sesuatu yang di luar kemampuan kita mengendalikan. Sesuatu yang di luar kendali kita itu tidak boleh kita memikirkannya, apalagi untuk kepikiran. Ya, tidak boleh. Tetapi yang boleh kita kerjakan adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Apa itu? Pikiran kita, perilaku kita. Terus bagaimana kalau kita dihadapkan dengan permasalahan? Kalau mungkin dengan permasalahan orang lain, misalkan kita ditertawakan, diejek oleh orang lain, kita bisa menghindar karena itu kita tidak bisa mengendalikan mereka. Tapi bagaimana kalau kita dihadapkan dengan permasalahan yang ada di dalam diri kita sendiri atau di keluarga kita, internnya? Contoh misalkan, kita tidak punya uang, dihadapkan dengan problema saya harus membayar anak saya kuliah, anak saya sekolah, harus segera dibayar. Beras habis, sementara suami penghasilan tidak tetap, bahkan ada yang tidak bekerja. Kalau begini tidak kita pikir, kan bagaimana? Dan bagaimana kita bisa melepaskan dari kepikirannya seperti ini? Kawan-kawan, sepertinya pemikiran seperti ini adalah benar. Tapi
ini harus ditingkatkan cara berpikir kita, bahwa yang kita pikirkan ini adalah di luar kendali kita. Kata Imam Malik bagaimana? Kalau berkaitan dengan rezeki itu datangnya tanpa sebab. Asal panjenengan semua itu bertawakal dengan benar, maka Allah akan memberikan rezeki. Nah, menurut Dr. Fakhrudin Faiz, syaratnya adalah lakukan apa yang menjadi kewajiban, tinggalkan atau sisakan yang lain, biarkan Allah yang mengurusnya. Dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa bagaimana kalau kita dihadapkan dengan anak sekolah, anak kuliah yang perlu membayar dan kita tidak punya uang. Saya menyatakan begini, kita harus belajar dari sejak kita sekolah sampai kita menyekolahkan. Dengan berjalannya waktu, tidak pernah ada yang tidak selesai kok masalah kita ini. Hanya kita ini kurang sadar, kurang sabar di dalam melakukan sesuatu dan mensikapi sesuatu yang dihadirkan dalam kehidupan ini. Gampang kan kita omongkan ya, tapi ini prakteknya susah. Lagi ini prakteknya susah. Terus untuk apa kita omongkan kalau prakteknya susah? Saya ingin mengajak bahwa semua ini dimulai dari pola pikir. Pola pikir kita itu akan menentukan apa yang akan menjadi sikap kita. Dan sikap kita ini akan menentukan bagaimana langkah kita ke depannya. Jadi kalau hari ini kita bersikap, paradigma berpikir kita salah, maka sikap yang kita lakukan juga salah. Kemudian tindakan yang kita lakukan juga pasti akan salah. Gitu. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kalau sudah pola pikir begini, sudah saya mandek lah. Saya tidak bisa apa-apa. Tidak bisa kalau sudah berurusan dengan intern orang dalam keluarga saya. Saya sudah tidak bisa lagi ngomong masalah pola pikir. Kawan-kawan, kalau kita ngomong sudah tidak bisa, berarti kita menutup kemungkinan-kemungkinan. Kita sudah menutup solusi-solusi yang mungkin terjadi, mungkin akan datang, dan mungkin akan membuat kita keluar dari masalah ini. Dan Islam itu mengajarkan itu. Orang disuruh untuk menambah ilmu, bahasa kita sekolah. Walaupun hari ini anak-anak kalau sekolah itu bukan ilmu yang diuber, tapi satu lembar yang namanya ijazah. Keliru itu. Islam mengajarkan kita untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, menambah ilmu. Itu maksudnya apa? Memperbesar kemungkinan. Jika ada masalah-masalah yang hadir di kita, itu bisa kita selesaikan dengan ilmu yang ada di kita. Gitu. Tapi selama ini kita kan jarang sekali ya melakukan itu, memahami hal itu. Dari pola pikir inilah kita seharusnya menjadi lebih the best ketika ada masalah. Kalau bahasa tasawufnya, ya Allah, Engkau itu maha besar. Dan semua masalah itu adalah kecil. Atau kita akan kembalikan kita balik namanya. Wahai masalah, engkau kecil dan sesungguhnya Allah itu maha besar. Maka dengan paradigma seperti ini, tidak ada masalah satupun yang tidak selesai. Dan saya yakin sudah kita berpengalaman kok. Kita mulai kecil sampai umur sekian ini, apa sih masalah yang tidak selesai coba? Semua masalah itu selesai dengan berjalannya waktu.
Hanya kita ini terkadang kurang sabar dan tidak menghadirkan kesadaran bahwa semua itu akan selesai dengan berjalannya waktu atas apa? Pertolongan dari Allah. Tentu dengan apa? Dengan usaha yang mampu kita lakukan. Lakukan apa yang menjadi kewajibanmu, maka biarkan sisanya yang lain yang Allah mengurusnya. Itu lebih enak ketimbang kita harus kepikiran. Sebab kalau kita kepikiran itu akan menjadikan depresi. Dan depresi ini menurut penelitian, orang yang meninggal, orang yang mati akibat depresi salah pikir itu lebih banyak. Lebih banyak. Maka kita harus bagaimana belajar terus dalam kehidupan ini, terus belajar. Terus belajar. Yang berbicara ini juga terus menjadi berkeinginan menjadi seorang pembelajar setiap hari. Sehingga apa yang saya sampaikan, kemudian saya dengarkan ulang, itu juga menjadi masukan bagi saya. Karena tidak ada satupun manusia yang tidak pernah ditempa dengan permasalahan-permasalahan. Tapi cara pandang kita, cara mensikapinya, masalah-masalah yang hadir itu akan melahirkan tindakan-tindakan yang tepat di dalam kita mengelola masalah yang dihadirkan oleh kehidupan. Tentu ini semua dihadirkan oleh Allah atas nama kehidupan, masalah kehidupan. Dan saya yakin semua orang bisa bangkit, semua orang bisa melewati masalah ini tanpa stres kalau kita mampu mengendalikan, mampu untuk mempola cara kita berpikir, kemudian yang melahirkan sikap kita, dan yang terakhir adalah melakukan tindakan nyata yang akan menyelesaikan semua permasalahan hidup kita. Saya mohon maaf, ini bukan mengguri panjenengan semuanya, tetapi ini semuanya saya lakukan untuk saling berbagi bagi panjenengan yang sudah ilmunya lebih dari saya. Saya tetap hormat kepada panjenengan dan mudah-mudahan ini tidak menjadi penghalang. Bagi panjenengan yang belum pernah mendengarkan ini, semoga ini menjadi motivasi kita semuanya dan menjadikan kita semakin menjadi orang-orang yang sangat dicintai dan mencintai. Semua problem manusia pasti akan selesai pada waktunya. Bagaimana kita mengelolanya? Bagaimana kita akan memprosesnya? Bagaimana kita akan mensikapinya? Semuanya berbalik dari diri Anda atau berbalik kepada Anda. Semuanya berbalik kepada cara panjenengan semua, cara kita untuk mensikapinya. Cara pandang kita, paradigma kita, kemudian sudut pandang kita, pola pikir kita, itu akan menentukan apa yang seharusnya terjadi. Jangan kemudian harus begini, harus itu, harus ini, harus ini. Kalau jenengan punya pola pikir yang seperti ini, Allah juga tidak ridho. Kenapa? Yang boleh mulai harus ini adalah Allah saja. Kita ini boleh terkadang harus, tetapi juga banyak yang tidak harus. Kadang kita ini boleh harus, tapi juga banyak yang tidak harus. Supaya apa?
pankreas kita tidak terganggu. Biasanya orang-orang yang harus begini, kudu ngene, pokoknya kudu ngene, itu biasa kena pankreas yang kita kenal hari ini dengan apa? Diabetes. Karena pankreasnya yang terganggu akibat pola pikir kita yang harus. Hidup ini terkadang harus, tetapi kebanyakan juga tidak harus. Karena yang memiliki harus itu hanya Allah, bukan manusia. Kita terkadang memiliki harus, tetapi banyak juga yang tidak harus. Ya, itu ya. Saya pikir apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan ini adalah mengikuti apa yang menjadi kehendak yang maha hidup dan menghidupkan. Bukan karena kita, bukan karena cara berpikir. Satu hal lagi yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan. Kalau kita punya masalah dari sikap dan pola pikir tadi, diharapkan kita menyelesaikan masalah itu. Jangan terlalu kepikiran. Dipikir terus ngendeng akhirnya menjadi kepikiran. Tidak diperkenankan kepikiran itu. Karena kepikiran itu akan menghasilkan atau menumbuhkan penyakit. Yang itu banyak orang yang paham. Tetapi dia tetap memikirnya. Lalu enggak dipikir terus piye? Jadi jawabannya gitu. Kalau enggak dipikir terus bagaimana? Pertanyaan sederhananya, apakah ketika kita kepikiran dengan masalah yang terjadi itu tidak kita berikan jalan keluar, kemudian selesai? Tidak. Orang yang ngomong, aku sumpek. Apakah dengan sumpek itu masalah selesai? Yang kedua, apakah Allah memerintahkan kita untuk sumpek? Enggak. Allah itu memerintahkan kita untuk happy. Makan juga makan yang happy. Pengen mangan opo monggo, terserah. Tapi pola pikir kita kendalikan. Pokoknya tidak terlalu banyak, berlebihan. Monggo mangan apapun yang halal silahkan, asal tidak berlebihan. Sekali lagi, apakah dengan kepikiran semua masalah akan selesai? Jika jawabnya tidak, maka janganlah kepikiran. Dipikir boleh untuk mencari jalan keluar atau solusinya, tapi kepikiran itu yang benar. Bagaimana membedakannya kepikiran? Kalau panjenengan kepingin berpikir itu mencari solusi, gimana ini solusinya? Tapi tidak menjadi beban. Tapi kalau jenengan kepikiran itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi hanya ngendeng pada masalah. Fokusnya panjenengan ini kepada masalah, bukan fokus kepada solusi. Ini bedanya itu ya. Kalau berpikir itu kalau berpikir itu fokusnya kepada solusi, tapi kalau kepikiran itu fokusnya kepada masalah. Kalau kita berfokus pada masalah, maka tidak akan pernah ada solusi. Maka yang dianjurkan oleh Al-Quran, yang dianjurkan oleh Islam adalah bagaimana kita berpikir yang fokus kepada solusi. Saya pikir itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau mungkin bulet tak karu-karuan, nah itulah saya. Saya ingin menekankan hal-hal yang ingin saya tekankan supaya kita bisa melakukannya dengan cara yang lebih baik, dan kita menjadi orang yang tidak lagi kemudian mengagung-agungkan pikiran kita. Karena kalau kita mengagung-agungkan pikiran kita, maka kalau ada solusi benar,
itu seakan-akan pikiran kita, padahal semua solusi yang datang ke kita, semua masalah yang hadir kepada kita itu adalah dari Allah. Dan saya yakin dengan semua permasalahan yang dihadirkan dan solusi yang dihadirkan oleh Allah, itu akan menjadi amal ibadah pada diri kita semuanya. Semoga Allah memaafkan semua kesalahan-kesalahan kita kalau selama ini kita cara berpikirnya tidak pada yang diharapkan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.